Kalau kita mendengar beberapa proses saat ini tentunya terkait dengan penentuan 1 Ramadan 1444 Hijriah terkait dengan instrumennya. Nah, ini apa saja sih sebenarnya kalau kita boleh mengetahui lebih dalam lagi terkait dengan instrumen penentuan hilal ini apa saja sebenarnya, Pak? Ya, kalau kita di Indonesia, eh, sebelum melakukan pemantauan hilal, itu lebih dahulu dilakukan hisab posisi hilal. Pada saat matahari terbenam, kita hitung itu ketinggiannya berapa, kemudian apa namanya jarak dari matahari ke bulan itu berapa, apakah ini memenuhi had imkan ru'yat atau batas ambang visibilitas hilal. Kemudian berdasarkan itu nanti di lapangan semua apa namanya peralatan yang sudah disiapkan berupa teleskop maupun dengan mata telanjang itu diarahkan ke area di mana hilal akan muncul. Ini hal-hal yang disiapkan untuk ru'yat hilal. Sejauh ini kita ketahui bahwa ada 2 metode dalam hal penerapan penentuan hilal. Bisa dijelaskan terkait dengan hal itu, Pak? Ya, pertama ada metode ru'yat, kemudian yang kedua ada metode hisab. Metode ru'yat ini adalah metode yang paling tua. Sejak zaman Rasulullah SAW, pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui kemunculan hilal tidak ada cara lain kecuali dengan melakukan pemantauan atau observasi hilal. Di belakang hari ketika umat Islam mulai menguasai ilmu tentang perjalanan bulan, yaitu ilmu astronomi, ilmu hisab, ilmu falak, akhirnya kemudian mulai muncul pembahasan tentang bagaimana kalau mengetahui kemunculan hilal itu dilakukan dengan hisab. Maka sejak abad kedua problem ini sudah dibahas di kalangan para ulama madhab, dan madhab yang memberi tempat untuk hisab itu adalah madhab Syafi'i. Ya. Jadi madhab Syafi'i itu ada pendapat yang membolehkan menggunakan hisab, ada pendapat yang mengharuskan ru'yat, ada pendapat yang menggabung antara keduanya. Artinya ru'yat bisa diterima kalau menurut hisab itu bisa dibenarkan, tapi ru'yat bisa ditolak. Kalau menurut perhitungan itu mustahil untuk bisa dilihat. Jadi kemudian ilmu hisab dipakai untuk mengukur apakah laporan ru'yat itu valid apa tidak, bisa dipegangi apa tidak. Baik. Jadi intinya bulan itu pada dasarnya bisa dihitung. Oke. Sama dengan matahari, karena Quran menyatakan asyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan itu dua-duanya beredar berdasarkan perhitungan, ya, berdasarkan perhitungan. Dan mengenai bulan di dalam surah Yasin itu disebutkan bahwa wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan terhadap bulan kami telah tentukan posisi-posisinya, sehingga dengan perubahan posisi itu bulan secara bertahap itu berubah bentuk penampakannya, dimulai dari bentuk lengkung tipis, makin besar makin besar makin besar, purnama, kemudian berkurang, hanya dia kembali seperti awal mula, yaitu kal urjunil qadim, itu seperti tandan tua, jadi melengkung kayak tandan tua. Nah, yang dicari sekarang ini adalah hilal di awal, setelah mengalami konjungsi dengan matahari. Tadi menurut hitungan di NU itu konjungsi terjadi pada pukul 00 lewat 25 menit 22 detik. Jadi sekitar setengah 1 dini hari tadi. Nah, bulan itu punya gerakan ke arah timur setiap hari itu rata-rata 13 derajat.
matahari bergeser ke timur itu hanya 1 derajat. Berarti setiap hari bulan menjauhi matahari ke arah timur itu rata-rata 12 derajat. Nah, karena tadi sudah ijtima pukul setengah 1 dini hari dan petang ini hilal kira-kira itu sudah berusia 17 ya sekitar 19 jam, maka posisi bulan pada dasarnya petang ini itu sudah berada di atas ufuk. Bulan sudah bergeser ke timur menjauhi ufuk. Dalam hitungan NO itu sudah di atas 8 derajat. Di atas 8 derajat. Sehingga dari sudut peluangnya untuk bisa diruyat, sesungguhnya ini sangat besar. Artinya bulannya tebal, berada di atas horizon, di atas ufuk barat itu lama, lebih dari setengah jam. Sehingga peluang untuk meruyat itu sangat besar. Kalau kita mendengar beberapa proses saat ini tentunya terkait dengan penentuan 1 Ramadan 1444 Hijriah, terkait dengan instrumennya. Nah, ini apa saja sih sebenarnya kalau kita boleh mengetahui lebih dalam lagi terkait dengan instrumen penentuan hilal ini, apa saja sebenarnya, Pak? Ya, kalau kita di Indonesia, sebelum melakukan pemantauan hilal, itu lebih dahulu dilakukan hisab posisi hilal. Pada saat matahari terbenam, kita hitung itu ketinggiannya berapa, kemudian jarak dari matahari ke bulan itu berapa, apakah ini memenuhi had imkan ru'yat atau batas ambang visibilitas hilal. Kemudian berdasarkan itu nanti di lapangan semua peralatan yang sudah disiapkan berupa teleskop maupun dengan mata telanjang itu diarahkan ke area di mana hilal akan muncul. Ini hal-hal yang disiapkan untuk ru'yat hilal. Sejauh ini kita ketahui bahwa ada 2 metode dalam hal penerapan penentuan hilal. Bisa dijelaskan terkait dengan hal itu, Pak? Ya, pertama ada metode ru'yat, kemudian yang kedua ada metode hisab. Metode ru'yatnya adalah metode yang paling tua. Sejak zaman Rasulullah SAW, pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui kemunculan hilal tidak ada cara lain kecuali dengan melakukan pemantauan atau observasi hilal. Di belakang hari ketika umat Islam mulai menguasai ilmu tentang perjalanan bulan, yaitu ilmu astronomi, ilmu hisab, ilmu falak, akhirnya kemudian mulai muncul pembahasan tentang bagaimana kalau mengetahui kemunculan hilal itu dilakukan dengan hisab. Maka sejak abad kedua, problem ini sudah dibahas di kalangan para ulama madhab, dan madhab yang memberi tempat untuk hisab itu adalah madhab Syafi'i. Ya. Jadi madhab Syafi'i itu ada pendapat yang membolehkan menggunakan hisab, ada pendapat yang mengharuskan ru'yat, ada pendapat yang menggabung antara keduanya. Artinya ru'yat bisa diterima kalau menurut hisab itu bisa dibenarkan, tapi ru'yat bisa ditolak kalau menurut perhitungan itu mustahil untuk bisa dilihat. Jadi kemudian ilmu hisab dipakai untuk mengukur apakah laporan ru'yat itu valid apa tidak, bisa dipegangi apa tidak. Baik. Jadi intinya bulan itu pada dasarnya bisa dihitung. Oke. Sama dengan matahari, karena Quran menyatakan asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan itu dua-duanya beredar berdasarkan perhitungan, ya, berdasarkan perhitungan. Dan mengenai bulan di dalam surah
Yasin itu disebutkan bahwa wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan terhadap bulan kami telah tentukan posisi-posisinya, sehingga dengan perubahan posisi itu bulan secara bertahap itu berubah bentuk penampakannya, dimulai dari bentuk lengkung tipis, makin besar makin besar makin besar, purnama, kemudian berkurang, hanya dia kembali seperti awal mula, yaitu kal urjunil qadim, itu seperti tandan tua, jadi melengkung kayak tandan tua. Nah, yang dicari sekarang ini adalah hilal di awal, setelah mengalami konjungsi dengan matahari. Tadi menurut hitungan di NU itu konjungsi terjadi pada pukul 00 lewat 25 menit 22 detik. Jadi sekitar setengah 1 dini hari tadi. Nah, bulan itu punya gerakan ke arah timur setiap hari itu rata-rata 13 derajat. Matahari bergeser ke timur itu hanya 1 derajat. Berarti setiap hari bulan menjauhi menjauhi matahari ke arah timur itu rata-rata 12 derajat. Nah, karena tadi sudah ijtima pukul setengah 1 dini hari dan petang ini hilal kira-kira itu sudah berusia 17 ya, sekitar 19 jam, maka posisi bulan pada dasarnya petang ini itu sudah berada di atas ufuk. Bulan sudah bergeser ke timur menjauhi ufuk. Dalam hitungan NO itu sudah di atas 8 derajat. Di atas 8 derajat. Hingga dari sudut peluangnya untuk bisa diruyat, sesungguhnya ini sangat besar. Artinya bulannya tebal, berada di atas horizon, di atas ufuk barat itu lama, lebih dari setengah jam. Sehingga peluang untuk meruyat itu sangat besar. Bersama kami pemirsa dalam Breaking News penentuan 1 Ramadan 1444 Hijriah. Kembali kepada dua narasumber kami, saya langsung ke Pak Khalil, Ketua MUI. Pak Khalil, tadi sebelumnya kita berbicara mengenai metode penentuan Ramadan yang kita tahu ada 2 metode di sini. Bahkan juga ada kriteria terkait dengan Mabims yang mengatakan bahwa terkait dengan tinggi minimal 3 derajat dan kemudian elongasi yang 6,4 derajat ini untuk menentukan hilal. Anda sendiri menyikapi terkait dengan pandangan-pandangan ini seperti apa, Pak? Ya, bagian dari metode ya. Pada dasarnya keduanya sama-sama menggunakan hisab menurut saya. Yang pertama hisabnya wujudul hilal, hakiki meskipun tidak memungkinkan untuk dilihat. Yang kedua adalah hisab yang menggunakan imkanur ru'yah. Karena ketika secara hisab tidak imkanur ru'yah, kemudian ada orang bersaksi bahwa dia melihat bulan, itu pun juga diterima. Jadi sebenarnya antara keduanya sama-sama menggunakan hisab, hanya satu wujudul hilal hakiki, yang satu berdasarkan pada imkanur ru'yah, kemungkinan juga bisa melihat bulan. Kemudian Mabim menentukan 3 derajat untuk tinggi hilal, kemudian elongasinya di 6,4 untuk memastikan itu cara untuk melihatnya. Meskipun secara tradisional sebenarnya mulai dulu di zaman Nabi dengan mudah orang melihat maka sudah masuk pada bulan berikutnya, apakah itu Ramadan atau dari Ramadan masuk pada 1 Syawal. Baik. Ini adalah metode yang memang sulit untuk disatukan karena sama-sama berpegang teguh kepada ilmunya masing-masing. Sehingga kita yang bisa lakukan adalah saling mentoleransi. Meskipun sebenarnya dimanapun negara, ketika ditetapkan oleh negara maka umatnya ikut. Tapi di Indonesia karena memang kita ada toleransi yang cukup besar sehingga wilayah khilafiyah seperti ini saling memahami saja. Sekarang kita insya Allah bersama-sama besok NU sudah ikhbar, sudah mengabarkan kalau besok itu mulai puasa. Kalau Muhammadiyah sudah jauh-jauh hari sudah menentukan besok 23 itu adalah tanggal 1 Ramadan. Tapi yang punya potensi untuk berbeda nanti pada saat Lebaran karena tidak sampai 3 derajat sebagaimana batas Mabim, Menteri Agama Brunei, Malaysia, Indonesia, dan Singapura yang punya kesepakatan bahwa bisa memulai bulan yang baru atau tanggal yang baru pada ketika
hilal itu tingginya 3 derajat dan elongasinya 6,4. Artinya umat muslim tentunya mengenai perbedaan metode ini tadi Anda katakan menyikapinya adalah dengan toleransi, seperti itu ya Pak Khalil ya? Ya, kita sudah biasa berbeda. Iya, kita sudah biasa berbeda. Jadi kalau sekarang kita berangkatnya bareng, ya, mungkin nanti dari Muhammadiyah itu hanya 29 hari, sementara kita kemungkinan ikmal, kemungkinan pemerintah akan ikmal, itu tentu kalau ngelihat dari metode yang digunakan lebih dekat ikmal, sehingga nanti ada perbedaan tanggal 21 Lebaran dari Muhammadiyah, lalu yang ikut pemerintah dan NU itu pada tanggal 22. Kita saling mentoleransi, meskipun secara pribadi saya menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti yang diyakini. Kalau yakin kepada Muhammadiyah silahkan mengikuti, tapi bukan karena ikut-ikutan, bukan karena lebih cepat. Begitu juga kalau kita yakin pada pemerintah. Pak Khalil dan Pak Abdus, perbincangan terkait dengan mengenai metode penentuan awal Ramadan. Kita kembali berbincang bersama dengan Bapak Abdus Salam Nawawi, perwakilan Lembaga Falakiyah PBNU, dan juga sudah bergabung Ketua MUI Khalil Nafis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya ke Pak Khalil Nafis, saya mungkin kembali ke Pak Abdus. Tadi kalau kita lihat di beberapa daerah Pak Abdus bahwa nampaknya sudah ada yang terlihat hilalnya. Nah ini bagaimana dari Anda melihat terkait dengan hal ini seperti apa Pak? Ya, ada sejumlah daerah yang saya ikuti melalui grup-grup WA itu yang melaporkan hilal sudah terlihat. Ya. Ini kalau berdasarkan prosedur di sidang isbat itu dilaporkan dulu ke Pak Menteri, kemudian baru baru nanti diisbat ya setelah dibahas dalam sidang isbat. Tapi secara ilmu ketertampakan hilal pada petang ini itu tidak mustahil ya. Karena ketinggian hilal sudah sedemikian rupa ya, yang disepakati di tingkat ASEAN di Mabims tadi yang sudah disebut, minimal ketinggian 3 derajat, kemudian jarak bulan ke matahari, elongasi, itu minimal 6,4 derajat. Sementara petang ini, itu ketinggian bulan itu sudah lebih dari 8 derajat, kemudian elongasinya lebih dari 10 derajat. Jadi itu sudah sangat melampaui dari had imkan ru'yat atau batas ambang visibilitas hilal. Jadi kalau ada hilal yang terlihat dilaporkan, maka itu tidak aneh. Artinya dari sudut ilmu ini bisa dinilai valid. Bahkan di sebagian tempat itu direkam. Hilal itu bisa direkam ya. Dan sedang dalam proses untuk pelaporannya ke Kementerian Agama. Pak Abdus bahwa Pak Abdus maaf, jadi benar bahwa laporan Falakiyah NU hilal sudah terlihat dari beberapa daerah, ini bisa dibenarkan seperti itu ya Pak? Secara ilmu itu bukan hal yang mustahil ya. Itu peluangnya memang sangat besar untuk bisa dilihat, dan ternyata memang beberapa daerah itu dalam laporan awal itu sudah menyatakan melihat. Di sebagian daerah di Jatim sudah ada pengambilan sumpah oleh pengadilan agama, hingga nanti tinggal finishingnya nanti di sidang isbat. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini.